Shalom saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita kembali lagi akan membahas kitab Kejadian. Jadi kita sudah selesai pasal 9 dan kita akan melanjutkan ke pasal 10. Di sini bahan saya langsung dari pasal 10 ayat 1 sampai 32. Judul firman Tuhan yang saya bawakan berjudul Berkat Tuhan. Kemarin saya sudah membahas tentang Ham. Sosok Ham ini kurang peka, yang mengakibatkan ia akhirnya dikutuk oleh Nuh, ayahnya. Namun, walaupun dia dikutuk, berkat Tuhan ke keturunan itu sangat luar biasa. Jadi keturunan Ham ini diceritakan dari ayat yang 6 sampai 20. Namun kita baca saja yang ayat 8 sampai 9. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang. Seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Jadi kita sudah baca ya, dua ayat ini menceritakan bahwa Nimrod itu keturunan dari Ham. Padahal kita tahu Ham itu sudah melakukan sebuah kesalahan dan dia sudah dikutuk oleh Nuh. Tapi sosok Nimrod ini dikatakan dia tuh yang awal mula-mula yang berkuasa di bumi. Jadi dia termasuk orang yang hebat. Dia dipilih menjadi sosok penguasa, berarti dia pintar, sosok yang pintar. Dia juga dikatakan memiliki fisik yang lebih unggul, yaitu gagah perkasa gitu. Jadi berbeda dengan orang-orang yang lain di zaman itu gitu, karena cuma sosok dia saja yang dikatakan gagah perkasa di ayat ini. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita baca 18-20. Orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati, kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar, sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim, sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Di sini dikatakan mereka diserahkan. Diserahkan berarti tidak beraturan, jadi kemana-mana gitu saudara. Mungkin kata diserahkan ini cukup terdengar asing bagi saudara, jadi saya akan jelaskan, ini tuh artinya sama kayak berserakan. Jadi saudara tahu ya, berserakan tuh berarti emang gak teratur gitu. Yang perlu saya tegaskan itu orang yang pintar, belum tentu dia itu sempurna. Orang yang pintar belum tentu tuh dia bisa mengatur dirinya. Orang yang pintar belum tentu dia juga orang yang baik gitu saudara. Jadi bisa dikatakan kalau keturunan Ham itu dikasih berkat Tuhan itu lebih gitu. Padahal dia itu bersalah, tapi Tuhan sudah memberikan berkat lebih. Namun ada sesuatu hal yang mereka tidak pertanggungjawaban kepada Tuhan. Akhirnya mereka tidak bisa berkembang dengan baik gitu. Diserahkan Tuhan. Namun bagaimana keturunan Sem dan Yafet? Tidak ada loh diceritakan kalau ada sosok yang berkuasa gitu. Ada sosok yang gagah perkasa seperti Nimrod. Tetapi keturunan mereka itu tidak berserakan gitu. Mari kita membaca sebentar yang 30-31. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem. Menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Di sini tidak ada dikatakan
dia berserakan keluarganya. Sama halnya dengan keturunan Yafet. Di ayat 5, dari mereka inilah berbencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri, menurut kaum dan bangsa mereka. Jadi, walaupun mereka itu dibilang kurang unggul gitu, tidak sesempurna Nimrod gitu, tidak hebat gitu. Namun Tuhan tuh tidak menceraikan mereka. Tuhan itu membiarkan mereka berkembang gitu, berpencar kemana-kemana gitu. Jadi yang perlu saya tegaskan juga, kita tidak perlu insecure, saudara. Kayak jangan iri kepada orang jahat yang diberkati Tuhan gitu. Jangan iri mungkin ketika kita sudah, Tuhan aku tuh udah loh berbuat baik, terus berbuat baik, tapi kok masih aja hidupku tuh susah gitu. Tapi kenapa sih orang yang jahat itu malah Tuhan berkati gitu? Kadang kita mungkin bertanya-tanya hal itu. Tapi saudara, apa sih yang dibanggakan dari orang jahat gitu? Bahkan terkadang juga orang yang terlalu pintar malah dia itu melenceng gitu. Kita tahu sendiri seperti sekarang muncul orang yang ateis gitu. Mereka percaya, mereka tuh memang kebanyakan mereka saya akuin, karena teman saya juga ada yang seperti itu, ada yang ateis gitu. Mereka tuh pintar luar biasa. Karena mungkin saking pintarnya dia malah nggak peduli gitu akan sesama gitu, akan juga tentang keyakinannya Tuhan. Jadi keyakinan adanya Tuhan itu malah dia ragu gitu, karena memang dia mungkin merasa sudah diberkati, jadi dia tidak perlu menyembah, dia tidak perlu beragama dan lain-lain gitu. Jadi merasa paling hidupnya itu sudah benar gitu. Tapi yang perlu saudara tahu, hidup kita sebenarnya tidak di sini, saudara. Jadi walaupun kita mungkin masih susah, kita masih belum mencapai target kita gitu, tapi kita sudah berbuat baik, itu saudara harus tetap melakukan hal itu gitu. Jangan malah pengen berbuat jahat aja biar diberkati Tuhan, itu malah sesuatu yang buruk, saudara. Ingat kalau memang hidup kita sebenarnya bukan di sini, melainkan hidup kita di kekalan nanti. Hidupan kekal tuh hanya diperoleh tuh dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Bukan tanpa agama dan lain-lain gitu. Jadi itu adalah anugerah Allah kepada kita. Jadi sebisa mungkin kita jangan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Dan juga kita gak usah insecure dengan orang lain gitu. Jadi jangan berbuat seperti apa yang keturunan Ham ini lakukan gitu. Mereka malah akhirnya berserakan kemana-mana gitu. Tapi teruslah kita bisa berkembang gitu. Walaupun kita mungkin dari kecil gitu, usia kita lagi kecil, ataupun mungkin kita tidak sepintar yang lain, tapi akhirnya hidup kita akan teratur gitu, saudara. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini menjadi rema hidup saudara, menjadi berkat bagi saudara sekalian. Amin. Terima kasih.